Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Kamila dengan NIM 2436751. Sekarang saya lagi berkunjung di salah satu toko oleh-oleh, yaitu Keripik Balado 4x7. Penasaran nggak sih bagaimana cara produksinya, biaya produksinya, dan apa ciri khas dari toko Keripik Balado ini? Yuk kita tanyain ke pemiliknya. Let's go. Terima kasih Bu, sudah mau meluang waktunya buat ngobrol bareng saya. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu Bu? Saya Tenten dari toko Keripik Balado 4x7. Kalau bisa nggak Bu ceritain nggak gimana proses produksi keripik di sini, mulai dari bahan baku sampai keripiknya siap bisa dijual Bu? Bahan baku yang utama singkong ya, singkong, terus minyak kelapa untuk menggoreng. Nah, sudah itu alat-alat untuk matang ubi, terus yang bulatnya, yang panjangnya, ya kan? Nah, itu yang awalnya ya. Singkongnya dikupas, sudah tuh kita cuci, terus baru kita pisahkan yang mana yang untuk yang sanjai panjang, yang mana yang untuk bulat, yang mana yang untuk yang tipis-tipis, seperti kayak ampera tipis, terus kalau ada yang kuning, yang pakai kunyit nanti kita bagi itu. Nah, kalau sudah siap itu baru kita goreng. Kita menggoreng yang utama kan tadi seperti yang saya bilang ubi, minyak kelapa untuk menggoreng. Sudah tuh kita pakai minyak tanah untuk api ya, kayak untuk kompornya lah ya. Kalau bahan bakunya sendiri itu biasanya didapat dari mana Bu? Kalau ubi biasa di daerah Padang Pariaman, yaitu daerah Kasang. Itu kita sudah ada langganan sudah puluhan tahun. Nah, jadi kalau kita mau menggoreng, kita telepon langganan kita, hari ini kita menggoreng atau gimana. Jadi besok pagi mereka antar. Jadi kalau ubi itu harus 1 hari harus selesai. Karena kalau tidak dia berubah warna dan sudah tidak bisa kita pergunakan lagi. Jadi ubi itu cabutnya pagi, nanti diantar sekitar jam 10 atau jam 11. Nah, kita langsung produksi sampai selesai 1 hari itu. Oh, jadi 1 hari itu Bu? Iya. Kalau soal biaya Bu, biaya apa yang paling mencolok untuk prosesnya itu? Kalau untuk sekarang ini kenaikan yang banyak sekali minyak goreng. Minyak goreng ya Bu? Luar biasa naiknya sekarang. Minyak goreng, kalau terus ubi juga agak susah kita dapat sekarang karena waktu berapa bulan yang lalu terjadi banjir, itu ladang ubi itu habis. Jadi orang baru mulai menanam, jadi ubi tidak ada. Jadi, kalau ubi tidak ada tentu harga otomatis mahal. Oh gitu ya Bu. Tapi gimana caranya biar biayanya itu nggak banyak sekali tapi kualitasnya tetap terjaga Bu? Kalau gimana ya, kalau untuk biaya, kalau untuk sekarang ini kita tidak bisa meminau kan tidak bisa lagi. Jadi tidak bisa, tidak mungkin minyak, tidak mungkin kita tukar. Kita tetap pakai minyak kelapa karena kita juga jaga kualitas ya. Kalau ubi tetap dari Pariaman, tapi tentu harganya sudah mahal. Nah, kalau cabai sih sekarang harga cabai memang sudah mulai naik, tapi ya masih bisa kita handle ya. Gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu ciri khas toko ini apa Bu yang bisa membedakan dari toko lainnya Bu? Nah, kalau ciri khasnya kita di sini kita ada keripik sanjai. Mungkin banyak di tempat lain banyak yang jual keripik, tapi untuk yang sanjainya kita punya beda. Sanjainya kita panjang-panjang, itu pun kita susun rapi kayak sanjai Bukit Tinggi. Bu. Terakhir nih Bu, ada nggak harapan Ibu atau rencana Ibu ke depannya untuk toko ini Bu? Ya, rencananya kita ya kalau untuk sekarang ini agak susah ya, karena ekonomi pun sekarang susah. Jadi kita hanya bisa untuk bertahan untuk sekarang.
Kalau untuk ke depan kita masih belum lihat lagi gimana ya. Belum lah, soalnya sesudah mungkin ini peralihan dari pemerintahan baru ya. Jadi sekarang kita nggak bisa, kita harus lihat dulu karena awal tahun aja kebijakannya banyak ya, kayak pajak naik 12% atau kita pun ya kita masih meraba-raba lah ya. Untuk bertahan aja sekarang ini sudah alhamdulillah. Iya. Nah, semoga lancar aja ya Bu usahanya. Amin. Nah, itu dia obrolan singkat kami dengan Ibu Tenten. Terima kasih banyak Bu udah meluangkan waktunya buat kami. Halo teman-teman. Jadi usaha yang aku pilih ini termasuk ke dalam pasar monopolistik. Di pasar monopolistik ada banyak usaha yang jual produk serupa seperti keripik balado lainnya. Tapi setiap usaha punya ciri khas masing-masing yang bikin produknya beda dan menarik. Keripik balado 4x7 ini punya rasa balado yang khas banget dan beda dari yang lain. Proses produksinya pun sederhana tapi tetap menjaga kualitas. Mulai dari memilih singkong yang segar dan berkualitas, kemudian dipotong tipis-tipis, lalu digoreng hingga renyah. Setelah itu, keripiknya diberi bumbu balado khas yang diracik dengan takaran yang pas banget, sehingga menghasilkan rasa pedas, gurih, dan manis yang seimbang. Nah, soal harga nih, pemilik menentukan sendiri sesuai biaya produksinya, seperti bahan baku, bumbu, tenaga kerja, dan kemasannya. Tapi mereka tetap mempertimbangkan harga pasar supaya nggak terlalu mahal dan tetap kompetitif. Hasilnya, keripik ini punya harga yang ramah di kantong, tapi tetap menawarkan kualitas yang sangat bagus. Nah, masuk ke bisnis keripik sebenarnya gampang banget karena bahan bakunya mudah didapat dan alat produksinya pun sederhana. Tapi tantangannya ada di gimana cara kita bikin produk kita stand out di tengah banyaknya pesaing, teman-teman. Keripik balado 4x7 ini berhasil menonjol karena rasa balado yang khas banget dan konsisten menjaga kualitas produknya, sehingga banyak konsumen yang setia membelinya. Nah, yang menarik, usaha ini cuma dijual langsung di tempatnya, yaitu di Jalan Belakang Ulu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, harus datang langsung ke sana buat nyobainnya. Lokasinya strategis dan gampang banget dicari. Nah, jadi keripik balado 4x7 ini adalah salah satu usaha di pasar monopolistik yang sukses mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan yang ketat banget. Mereka fokus ke rasa khas baladonya dan menjaga kualitas yang bikin konsumen terus kembali. Nah, kalau kalian lagi di Padang, wajib banget mampir dan cobain sendiri keripik balado yang legendaris ini. Dijamin gak bakal nyesel, teman-teman. Dadah! Ini dia keripik balado 4x7. Tempat ini gak cuma jual keripik balado andalan mereka, tapi juga berbagai cemilan khas Minang, seperti keripik karak kalyang, keripik bawang, keripik sanjay, dan banyak yang lainnya. Semua produk fresh dan tersedia dalam berbagai ukuran kemasan. Sebagai bagian dari pasar monopolistik, usaha ini tetap bertahan karena rasa khas dan kualitas produknya yang konsisten. Walaupun banyak usaha lain yang menjual produk serupa, keripik balado 4x7 ini punya ciri khas yang bikin pelanggan setia balik lagi. Kalau teman-teman lagi di Padang, wajib mampir ke keripik balado 4x7 ini. Jangan sampai kelewatan oleh-oleh khas Minang terbaik ini.